Pernahkah kamu merasa otakmu seperti tak bisa berpikir jernih? Seolah setiap detik perhatianmu dicuri oleh notifikasi, scroll tanpa henti, dan video-video yang tak kamu ingat isinya. Itu bukan sekadar lelah, itulah yang sekarang disebut sebagai brain rot atau pembusukan otak. Bukan istilah medis, tapi jadi kenyataan bagi banyak dari kita. Tapi, apa sebenarnya yang membusuk di kepala kita? Dan bagaimana ilmu kontemplasi memandang ini semua? Fenomena brain rot muncul sebagai istilah generasi digital untuk menggambarkan ketumpulannya pikiran. Bukan karena penyakit, tapi karena overconsumption, konsumsi informasi yang terus-menerus tanpa henti. Konten hiburan cepat, seperti TikTok, meme acak, video 2 menit, semua membuat otak kita kehilangan kemampuan untuk fokus dan merenung. Otak tak diberi waktu untuk memproses, hanya disuruh bereaksi. Dalam konteks kontemplatif, ini disebut sebagai hilangnya keheningan batin. Ketika batin kita riuh, jiwa kehilangan daya hidupnya. Brain rot tak selalu tampak dramatis. Ia hadir dalam bentuk sederhana. Sulit membaca satu halaman buku tanpa mengecek HP. Tak bisa diam dalam sunyi lebih dari 5 menit. Merasa cemas tanpa alasan saat tidak memegang ponsel. Dalam ilmu kontemplasi, ini adalah tanda bahwa kesadaran tercerai-berai. Ibarat air yang harusnya mengalir dalam satu arah, kini tumpah kemana-mana. Sufisme dan tradisi kontemplatif mengajarkan satu hal yang kini terasa asing. Hidup dalam hening. Dalam keheningan, pikiran menjadi jernih. Dalam diam, muncul kesadaran tertinggi. Ilmu kontemplatif mengajarkan bahwa otak bukan untuk dijejali, tapi untuk disucikan. Sufisme menyebutnya tazkiyatun nafs, menyucikan jiwa dari dorongan reaktif. Dengan itu, kita bisa berpikir bukan karena stimulus, tapi karena kesadaran sejati. Ilmu kontemplasi menawarkan jalan pulang, diam, sadar, hadir. Hanya dengan memperlambat, kita bisa melihat lebih jelas. Hanya dengan menyepi, kita bisa mendengar suara hati. Duduk diam 5 menit, tanpa gangguan layar, bernapas perlahan, dan hanya menjadi saksi dari pikiran. Ini bukan gaya hidup kuno. Ini kebutuhan zaman. Kita tidak diciptakan untuk menjadi mesin yang terus merespons, tapi untuk menjadi makhluk sadar yang bisa memilih, merenung, dan merasakan hidup. Brain rot bukan takdir. Ia hanya efek samping dari dunia yang tak pernah diam. Tugas kita adalah kembali ke dalam. Karena di dalam, kita akan menemukan yang paling murni, kesadaran.